Halo sahabatku, sahabat paham. Pada sesi kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan soal-soal limit yang berhubungan dengan limit fungsi, aljabar maupun trigonometri pada matematika peminatan kelas 12 MIPA. Bagi sahabat paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video kami yang terbaru. Soal yang pertama, tentukanlah nilai limit x menuju 1/4 pi untuk tangen X dibagi dengan 1 tambah sekan X. Mari kita jawab. Pertama, mari kita substitusi X-nya dengan 1/4 pi. Sehingga ini menjadi tangen 1/4 pi dibagi dengan 1 tambah sekan 1/4 pi. Sekarang mari kita hitung nilainya. Kita hitung sekan 1/4 pi. Sekan 1/4 pi, ingat sekan itu sama dengan 1 per cos, maka sekan 1/4 pi sama dengan 1 per cos 1/4 pi. Ingat 1/4 pi adalah 45 derajat, maka di sini kita hitung kosinus 45 adalah setengah akar 2. Maka nilai sekan 1/4 pi sama dengan 1 dibagi setengah akar 2. Ini kalau kita rasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2, maka hasilnya ini akan kita dapat menjadi akar 2. Sehingga sekan 1/4 pi sama dengan akar 2. Lalu ini kita sederhanakan. Tadi kita dapat tangen 1/4 pi atau tangen 45 sama dengan 1, sekan 1/4 pi sama dengan akar 2. Sehingga hasilnya ini adalah 1 dibagi 1 tambah akar 2. Kita rasionalkan sama-sama dikali 1 kurang akar 2 per 1 kurang akar 2. 1 dikali 1 dikurang akar 2 adalah 1 dikurang akar 2. Yang di bawah ini ada selisih 2 kuadrat, berarti ini 1 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat sama dengan 2, sehingga hasilnya ini adalah 1 dikurang 2, hasilnya sama dengan min 1. Ini kita sederhanakan. Min akar 2 bagi min 1 sama dengan 2. 1 dibagi min 1 sama dengan min 1, maka hasilnya ini kita dapatlah akar 2 dikurang 1. Sehingga nilai dari limit X menuju 1/4 pi untuk tangen X dibagi 1 tambah sekan X adalah akar 2 dikurang 1. Kita lanjut nomor 2. Tentukanlah limit X menuju 0 untuk cos 2X dikurang 1 dibagi dengan X kali kotangen X. Mari kita jawab. Langkah pertama, ganti X-nya sama dengan 0, sehingga ini 2 kali 0 sama dengan 0. Cos 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Di sini 0, sehingga hasilnya ini adalah 0 per 0. Maka sekarang kita uraikan. Kita cari bentuk identitas dari 2 cos 2X dikurang 1. Coba ingat, 2 sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa. Sehingga kalau kita samakan dengan ini, maka cos 2 alfa kurang 1 itu sama dengan min 2 sin kuadrat alfa. Sehingga bentuk ini dapat kita ganti menjadi min 2 sin kuadrat X. Sehingga bentuk ini kita dapat menjadi min 2 sin kuadrat X per 1 dikali kotangen X sama dengan 1 per tangen X. Sehingga bentuknya ini dapat kita buat menjadi 1 per tangen X kali X menjadi X per tangen X. X per tangen X kita kalikan menjadi tangen X per X, sehingga hasilnya menjadi min 2 nya maju ke depan, sehingga sin kuadrat X dikali tangen X dibagi X. Selanjutnya min 2 limit tangen X per X dikali dengan limit sin kuadrat X. Perhatikan di sini X kita pasangkan dengan tangen X, sehingga ini tangen X per X. Sin kuadrat X kita pisahkan menjadi sin kuadrat X per 1 atau sin kuadrat X, sehingga ini ditulis menjadi min 2 limit tangen X per X dikali limit X menuju 0 untuk sin kuadrat X. Ingat sifat-sifat limit. Nah, selanjutnya mari kita ingat limit X menuju 0 untuk tangen X per X atau limit X menuju 0 untuk X per tangen X, hasilnya adalah 1. Maka dengan demikian ini dapat kita hitung
min 2 kali hasilnya ini sama dengan 1, ganti X nya 0, sehingga ini menjadi sin kuadrat 0, sin 0 adalah 0 kuadrat sama dengan 0, sehingga hasilnya ini menjadi min 2 kali 1 kali 0, sehingga hasilnya ini adalah 0. Maka nilai dari limit X menuju 0 untuk cos 2X kurang 1 per X kotangen X adalah 0. Mudah-mudahan soal nomor 2 dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Limit X menuju tak hingga untuk 1 dikurang cos 6 per X dibagi dengan 1 per X tangen 4 per X. Mari kita jawab. Pertama kita substitusi X nya menuju tak hingga. 6 bagi tak hingga berarti sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1, 1 kurang 1 sama dengan 0. Di bawah 1 dibagi tak hingga sama dengan 0, maka otomatis ini menjadi 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka ini akan kita sederhanakan. Untuk menyelesaikan ini, pertama kita misalkan P sama dengan 1 per X. Nah, perhatikan, jika di sini limit X menuju tak hingga, maka di sini X-nya menuju tak hingga, 1 dibagi tak hingga menjadi 0. Akibatnya, P-nya akan menuju 0. Selanjutnya kita ganti 1 per X nya itu dengan P, sehingga kita dapatlah, perhatikan, 6 dikali 1 per X berarti ini menjadi 6 kali P, karena 1 per X tadi adalah P, sehingga bentuknya ini menjadi 1 dikurang cos 6P. Selanjutnya 1 per X sama dengan P, 4 per X sama dengan 4 kali 1 per X sama dengan 4P, maka ini menjadi tangen 4P. Nah, perhatikan tadi di sini 1 dikurang cos 6P, 1 dikurang cos 2P. Kalau di sini 2, di sini 1, berarti kalau di sini 6, berarti di sini setengahnya, berarti 3. Sehingga bentuk 1 dikurang cos 6P itu sama dengan 2 sin kuadrat 3P. Selanjutnya, 2 kita majukan ke depan, sin kuadrat 3P kita jabarkan menjadi sin 3P kali sin 3P dibagi dengan P tangen 4P. Kemudian kita pasangkan 2 limit P menuju 0, sin 3P kita pasangkan dengan P yang ini, satu lagi sin 3P ini kita pasangkan dengan tangen 4P. Maka kita dapatlah, ingat 2 dikali, ingat limit sin 3P dibagi P, berarti ini tinggal kita bagi koefisiennya. Koefisiennya ini 3, koefisiennya ini 1, sehingga hasilnya ini menjadi 3 per 1. Sin 3P dibagi tangen 4P, koefisiennya di sini 3, di sini koefisiennya 4, maka hasilnya ini adalah 3 per 4. Selanjutnya kita hitung 2 dengan 4 kita bagi, berarti ini jadi 2, sehingga 3 kali 3 sama dengan 9. Di sini tadi sisa 2, maka 9 per 2. 9 per 2 sama dengan 4,5. Sehingga nilai dari limit X menuju tak hingga untuk 1 dikurang cos 6 per X dibagi 1 per X kali tangen 4 per X adalah 4,5. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga untuk akar 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 4 dikurang akar x kuadrat tambah 1 dikurang akar x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Mari kita hitung. Langkah pertama, kalau kita ganti x nya menuju tak hingga, maka otomatis hasil yang di dalam kurung ini adalah tak hingga, ini tak hingga, ini tak hingga. Maka kalau ini kita hasilkan, maka hasilnya adalah tak hingga kurang tak hingga. Karena hasilnya adalah salah satu dari bentuk tertentu, maka ini kita uraikan. Langkah pertama, faktor 4 dari sini kita keluarkan, sehingga ini bentuk ini menjadi 4 dalam kurung x kuadrat. Ini 4 berarti bagi 2 ini jadi 2, bagi 4 ini jadi 1, sehingga bentuk ini kita tulis menjadi 4 dalam kurung x kuadrat tambah 2x kurang 1 dikurang akar dari x kuadrat tambah 1 dikurang akar dari x kuadrat tambah 2x dikurang 1. Selanjutnya sahabatku, 4 keluar dari akar sehingga hasilnya sama dengan 2, maka bentuk ini menjadi 2 kali
akar X kuadrat tambah 2X kurang 1 dikurang akar X kuadrat tambah 1 dikurang akar X kuadrat tambah 2X kurang 1. Nah, perhatikan bentuk ini dengan ini adalah sama. Ini 2, ini 1, sehingga 2 kurang 1 hasilnya menjadi 1 akar X kuadrat tambah 2X kurang 1 dikurang X kuadrat ditambah 1. Sahabatku, sahabat yang paham, ingat kembali, jika limit X menuju tak hingga untuk akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R sama dengan L, maka ini dapat kita hitung dengan melihat koefisien-koefisien A dan P. Jika koefisien A lebih besar dari P, maka nilai limit ini atau nilai L dari limit ini adalah tak hingga. Jika nilai P lebih besar atau dengan kata lain A lebih kecil dari P, maka nilai limit ini adalah min tak hingga. Kemudian jika nilai A sama dengan nilai P, maka nilai limit ini adalah koefisien B dikurang koefisien Q dibagi dengan 2 kali akar A atau 2 kali akar P. Maka dengan demikian bentuk limit X menuju tak hingga untuk akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 dikurang akar X kuadrat tambah 1, bentuk ini sama dengan bentuk ini. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita tinggal melihat nilai A dan P. Perhatikan di sini A sama dengan 1, sedangkan P yaitu koefisien X kuadrat kepada bentuk kedua sama dengan 1. Maka dengan kata lain A sama dengan P, maka nilai limit ini adalah L sama dengan B dikurang Q dibagi 2 akar A. Selanjutnya kita hitung B adalah koefisien X pertama dari bentuk pertama yaitu B, maka di sini B nya sama dengan 2, sedangkan Q adalah koefisien X pada bentuk kedua yaitu Q, maka di sini tidak ada X sehingga koefisiennya adalah 0, sedangkan A-nya yaitu koefisien dari X kuadrat pada bentuk yang pertama adalah 1, sehingga ini kita dapatlah 2 yaitu B dikurang Q yaitu 0 dibagi 2 kali akar A hanya 1. Kita hitung 2 kurang 0 sama dengan 2 kali akar 1 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga nilainya adalah untuk limit ini sama dengan 1. Semoga sahabatku bisa memahami soal ini dengan baik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, tentukanlah nilai dari limit X menuju tak hingga untuk 2 dikali akar X kuadrat tambah 3X tambah 1 dikurang 2X tambah 1. Mari kita jawab. Langkah pertama, masukkan tak hingga. Kita masukkan ke sini tak hingga, hasilnya ini tak hingga. Ini dikurang 2 kali tak hingga, maka bentuknya ini adalah tak hingga dikurang tak hingga. Ini adalah salah satu bentuk tidak tentu, maka dengan demikian ini kita jabarkan atau kita uraikan sehingga bentuk tak tentunya ini akan hilang. Selanjutnya 2 ini kita masukkan ke dalam akar sehingga ini menjadi 2 pangkat 2, lalu kita kalikan dengan bentuk ini yaitu X kuadrat tambah 3X tambah 1. Selanjutnya bentuk ini kita jadikan menjadi satu bentuk dalam kurung, ini menjadi 2X kurang 1, supaya nanti kalau dikali min ke dalam hasilnya kembali positif. Langkah selanjutnya 2X kurang 1 kita kuadratkan, lalu kita tarik akarnya sehingga nanti kembali lagi ke bentuk awal. Maka bentuk min 2X tambah 1 ini dapat kita tulis menjadi min akar dalam kurung 2X kurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan lagi. Maka kita dapatlah 2 kuadrat sama dengan 4, kalikan ke sini menjadi 4X kuadrat, kalikan ke sini menjadi 4 kali 3 12X, kalikan ke sini menjadi 4. Lalu kita kuadratkan 2X kuadrat 4X kuadrat, 2 kali 2 kali min 1 min 4X min 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya perhatikan, ini nilai A sama dengan nilai P. Perhatikan di sini, kalau nilai A sama dengan nilai P, maka nilai limit ini adalah L, di mana L adalah B dikurang Q dibagi akar 2A. Selanjutnya B-nya sama dengan 12 dikurang
Q-nya sama dengan min 4, 12 min 4 dibagi 2 akar A, A-nya sama dengan 4. Kita hitung, 12 kurang-kurang menjadi 12 tambah 4, akar 4, 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, 12 tambah 4 sama dengan 16, bagi 4 sama dengan 4. Sehingga nilai limit ini adalah 4. Sahabatku, semoga 5 contoh yang sudah kita uraikan dapat membantu kalian untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan limit pada matematika peminatan kelas 12 MIPA. Sahabat Ayo Paham, pada sesi berikutnya kita akan membahas 5 soal yang berhubungan dengan soal-soal limit untuk matematika peminatan kelas 12 MIPA. Sahabatku, tetap semangat belajar, semangat Ayo Paham.